Roma pasal 5. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya ajak kita untuk membaca secara bersama-sama. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6 di bawah judul hasil pembenaran. Kita mulai. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Senang rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Beberapa saya lihat, saya kenal karena pernah ada yang satu jemaat. Dan di mana-mana baku kenal. Puji Tuhan, kita diperjumpakan dalam pelayanan ibadah oikumene pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya kira kita semua menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tidak ada di antara kita yang tidak menerima, yang tidak merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Karena itu seorang pujangga, seorang penulis Kristen mengatakan begini, kalau kasih Tuhan itu diibaratkan sebuah air terjun, maka yang kita terima adalah segelas saja dari air terjun itu. Jadi kasih Tuhan yang orang alami dalam hidup, kata, ibarat satu gelas dari derasnya air terjun kasih karunia Tuhan yang begitu banyak, begitu limpah dalam kehidupan kita. Makanya kita bersyukur boleh berkumpul, boleh beribadah bersama pada hari ini, dan ini semua akhir-akhir, ya akhir bulan lah katakan seperti itu. Tidak lama lagi kita akhiri bulan Juli, atas pertolongan dan seizin Tuhan, kita akan masuki lagi bulan Agustus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada salah satu doktrin penting dalam kekristenan. Salah satu doktrin penting dalam kekristenan itu yakni pembenaran oleh iman. Apa yang dimaksud dengan pembenaran oleh iman? Pembenaran oleh iman bermaksud bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Tuhan diselamatkan bukan oleh hasil usaha kita, tapi oleh kasih karunia Allah. Mungkin kita pernah dengar istilah sola gratia dan sola fide. Bahwa orang diselamatkan karena anugerah Allah, dan kita menyambut anugerah keselamatan Allah itu dengan iman. Sola fide. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam torang pembacaan tadi. Bahwa orang-orang yang percaya kepadanya dibenarkan oleh iman. Dan hasil dari pembenaran itu, mari kita lihat, dia katakan begini. Ayat pertama. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi orang yang beroleh pembenaran melalui iman, orang yang hidupnya telah diselamatkan oleh Kristus, diwarnai dengan damai sejahtera. Diwarnai dengan damai sejahtera. Jadi kalau orang lihat orang DP hidup, ini orang ini rupanya ada damai kan DP hidup. Ini orang ini rupa gerasa gerusu terus. Ya. Rupanya ada damai sejahtera. Jangan-jangan boleh bertanya, jangan-jangan ini belum menerima keselamatan dari Tuhan. Sebab orang yang menerima keselamatan dari Tuhan, dia pede. Dia percaya diri. Oh,
pede. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita imani, kita yakini itu. Dan karena itu kita perjalanan hidup ini adalah jawaban dari anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Jadi orang sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen berbangga dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tetapi saudara-saudara, ini tetapi yang penting. Orang so diselamatkan di dalam Tuhan. Orang so menerima anugerah keselamatan yang orang jawab dengan iman. Tetapi bukan berarti orang yang so terima keselamatan itu lantas DP kehidupannya tidak ada lagi pergumulan. Lantas DP kehidupan so tidak ada lagi tantangan. So tidak ada barrier, so tidak ada apalagi macam-macam tantangan. Justru Bapak Ibu saya mau katakan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang beriman kepada Kristus, kehidupannya akan diuji dengan berbagai-bagai macam batu ujian. Kita suka atau tidak. Orang yang sudah diselamatkan, hidupnya justru penuh dengan batu ujian. Untuk apa? Bukan untuk membuat kita jatuh dan jatuh dan jatuh, tapi untuk menguatkan iman kita. Dalam bahasa yang lain, untuk memurnikan iman kita. Supaya iman yang murni inilah yang Tuhan mau, Tuhan ingin lihat ada pada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu pembacaan Alkitab kita bilang begini dalam ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah. Ini yang saya katakan tadi, percaya diri. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, ini yang disebutkan tadi, itu pencobaan-pencobaan, itu pergumulan-pergumulan hidup. Saudara-saudara, kalau kita sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, jangan cepat-cepat mengatakan, aduh ini penderitaan, ini pergumulan, ini menyengsarakan. Cepat-cepat kita menolak penderitaan. Karena ada beberapa sikap kita menghadapi penderitaan. Pertama, kalau penderitaan, pergumulan itu datang, orang cepat-cepat menolak. Orang cepat-cepat menghindar. Memang kan di antara orang semuanya tidak ada musuh hidup menderita. Tapi mari kita lihat dengan lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau penderitaan itu datang, jangan cepat-cepat menolak. Karena jangan-jangan dengan penderitaan, jangan-jangan dengan pergumulan, Tuhan sementara menempa kita. Tuhan sementara memurnikan kita. Makanya iman yang kuat itu seperti paku. Bapak Ibu pernah bawa paku di rumah? Paku, kontorang paku di, entah itu paku beton, entah itu paku di kayu. Paku yang kuat adalah apa? Semakin kuat kita pukul dengan martil atau dengan beban apapun, semakin kuat dia menancap. Coba kontorang cuma satu kali paku pun dia cuma masuk setengah senti. Itu pukulan kita bisa ibaratkan, itu pergumulan kita bisa ibaratkan seperti itu. Kalau cuma pukul pelang-pelang, ya tidak kuat dia. Mari coba orang pukul dia keras-keras, sampai dia tertancap seluruhnya. Itulah iman yang kuat. Dan dengan iman yang kuat itu, sebagaimana tema kita akan mampu menghadapi berbagai pergumulan. Jadi, kalau pergumulan datang, jangan cepat-cepat bilang, aduh, koma. Tapi, kita belajar taat dari pergumulan itu. Kita belajar setia dari pergumulan itu. Karena kalau Tuhan kasih pergumulan, pasti ada maksud Tuhan di balik itu. Kalau dalam bahasa yang lain, naik level kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala di lingkungan kita bekerja, di kantor, di rumah, bahkan dalam pelayanan, ada tuh orang bilang begini, pendeta kita tidak nyaman di tempat kerja. Oh ya? Bahkan di pelayanan, kita tidak nyaman di pelayanan. Kenapa? Ada ini, ada dia kok. Siapa tuh dia itu? Dia sirik sekali Pak kita. Oh maksudnya bagaimana? Dia tidak suka kalau kita maju. Kita rupa tidak mau tak kerja bagus kalau ada dia. Di orang lain dianggap mengganggu. Saudara-saudara mungkin tahu filosofi burung Raja Wali yang terbang. Burung Raja Wali, ya, kalau dia terbang, itu banyak yang ingin mengalahkan burung Raja Wali. Yang tentu saja bukan sejenis dengan burung Raja Wali. Entah burung apa namanya, burung rinceng ke burung apa.
Yang pasti, kalau Raja Wali berhadapan dengan saingannya, burung yang ingin menyamai dia, dia tidak sewaktu terbang, dia tidak bilang minggir kau. Dia tidak mematuk, dia tidak menyerang burung yang ingin mengungguli dia. Tapi apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia naikkan level. Apa levelnya? Dia naikkan ketinggian terbang. Semakin tinggi terbang, saya rasa orang Samosir pernah naik pesawat ya. Semakin tinggi dia terbang, maka akan semakin sulit mendapatkan oksigen. Semakin tinggi terbang, semakin sukar bertahan di ketinggian. Apa yang terjadi? Yang ingin menyaingi dia, turun dengan sendirinya. Karena apa? Tidak mampu berada di level terbang seperti burung Raja Wali. Bapak Ibu, jadi kalau ada orang seperti tadi, jangan balas dia. Tapi naikkan kapasitas diri saudara. Naikkan kompetensi, kemampuan, dan skill saudara. Naikkan integritas saudara. Dia akan jatuh dengan sendirinya. Karena kita sudah berada di level yang dia tidak bisa capai lagi. Tidak usah balas caci maki dan caci maki. Tidak usah balas sekarang ya, status dengan status. Cukup naikkan integritas kita. Dia akan turun dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi menghadapi tantangan dan pergumulan di dunia kerja dan dalam berbagai dunia kehidupan dan dalam berbagai bidang kehidupan kita, kita mesti menaikkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengintimkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka itu mau intim bagaimana hubungan dengan Tuhan? Sedang berdoa untung-untungan satu hari, satu kali. Atau paling tinggi satu hari, 3 kali. Berdoa apa? Doa makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lain kali itu doa cepat sekali. Tuhan berkati makanan minuman ini. Amin. So berkat itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sering mengajar jemaat, jangan bilang lagi berkati makanan dan minuman ini. Itu sudah berkatmu, berkat dari Tuhan untukmu. Syukuri berkat itu. Jadi bilang begini, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Saya mau makan dan minum. Saya bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Amin. So kasih itu berkat buat orang. Tinggal orang berterima kasih kepada Tuhan sumber berkat. No, itu tuh berdoa begitu tuh mau bilang kuat iman. Ya tidak mungkin, saudara-saudara. Ya tidak mungkin. Tapi hidup bergaul karib dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan itu siang dan malam, itu menjadi kunci kuat dan dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Yang jadi sama dengan itu cerita begini. Sorry ya kalau ada nama begini. Ini Alo, mohon maaf. Dia pilau kata. Jadi dia nelayan, dia tinggal di pinggir pantai, kon dia pi ke laut. Satu kali nih Alo pi ke laut dengan perahu, so 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter, aduh sejauh, so 1 kilo dari bibir pantai. Dia bilang, Tuhan ini malam, siapa ndak ada bagrah dia pe jala, ya. Dia pe soma ndak bagrah, upah ndak ada ikan Tuhan. Ya. Sementara tuh kebutuhan di rumah menunggu. Kon dia berdoa begini, Tuhan, kita tahu kita kafir sekali. Nggak japi gereja, nggak ja baca Alkitab, nggak ja berdoa. Oh kita kafir sekali, mari kita meminta Tuhan. Kalau Tuhan kasih ikan pak kita kong banyak, lihat DP doa. Kalau Tuhan kasih ikan pak kita kong banyak, semua ini kita kasih pak Tuhan. Oh, luar biasa DP doa. Apa yang terjadi? Selesai dia berdoa, tiba-tiba DP jala, bagrah. Bagrah dia tunggu sedikit dia mulai hela. Udah full. Dia tarik masuk perahu, fall to perahu dengan ikan. Odo dia senang. Begitu so fall, so boleh babale. Begitu dia perahu babale, di tengah-tengah laut dia senang-senang. Kon dia berdoa begini, dia berdoa ulang. Tuhan, ini ikan banyak Bagaimana kalau kita setengah, Tuhan setengah? Kita setengah, Tuhan setengah. Boleh toh Tuhan? DP amin, tiba-tiba ombak pakai DP perahu konta goyang, hampir taguling. Oh Tuhan, yodang Tuhan. Balik ulang di cerita tadi Tuhan. Tuhan tuh banyak, kita asal ada jo. Tuhan tuh banyak. Nah, gitu soal lebih dekat di darat, dia lihat kanan kiri, oh aman ini, todo ini. So nggak ada ombak rupa tadi dia bilang Tuhan. Pokoknya Tuhan ada Kita tuh banyak Tuhan Lihat DP kafir. Kita tuh banyak Tuhan. Sampai di
tepi darat, dia langsung balon dia. Aman, syukur, akhirnya kita tuh banyak. Ya mulai atur tuh jala, pun DP anak datang dari darat babataria, papa. Dia bilang, sudah tenang, panggil jo pa mama. Bilang pa mama, papa sudah apa banyak ikan. Aman torang. Papa. So bilang, cepat jo kamari. Begitu DP anak sampai di perahu, dia bilang, kia pangana babataria. Papa so bilang, dada apa banyak ikan. Bukan papa, kita mau bilang, torang pe rumah so tabakar. Pun dia bilang begini, dia berdoa lagi, oh Tuhan, cari tahu kok di laut, jangan bawa di darat Tuhan. Bapak Ibu lihat, orang berimankah seperti itu? Ya. Kalau orang perlu Tuhan, kalau orang dalam pergumulan, hari-hari, menit-menit orang panggil Tuhan penama. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Mari kalau orang dah senang-senang. Orang berada di secure zone, di comfort zone, zona aman, zona nyaman, orang lupa Tuhan. Ya. Dia juga pengucapan syukur baru-baru. Itu DP nama pengucapan syukur. Mengucap syukur, kita mau tanya, mengucap syukur pas apa Bapak Ibu? Pak Tuhan. Oke. Apa wujud kita mengucap syukur kepada Tuhan? Cuma bilang makasih Tuhan. Sebab pengucapan syukur DP latar belakang adalah apa? Orang-orang tua dulu karena orang belum hidup di sektor jasa seperti sekarang, orang pendapatan dari mana? Dari hasil pertanian, dari hasil panen, dari hasil beternak, dari hasil panen itu, kalau orang dapat berkat, orang bawa itu Pak Tuhan. Ini itu pengucapan syukur. Sekarang mana? Di jemaat-jemaat di desa-desa, di kampung-kampung ada yang seperti itu. Bawa hasil panen, karena saya pernah tugas di Minsel. Kalau pengucapan tuh pastori, so tahu motor akan so full. Tuh gereja full dengan bahan-bahan natural. Tetapi waktu orang survei, berapa persen yang membawa? Tidak sampai 40%. 60% lupa bersyukur. Itukah pengucapan syukur? Jadi orang menganggap kalau pengucapan syukur, pengucapan syukur itu kalau orang makan tinorangsak, kalau orang makan RW, kalau orang makan nasi jadodol, itu tuh pengucapan syukur. Bukan itu. Tuh pengucapan syukur yang sesungguhnya adalah Tuhan, makasih tuh berkat-berkat Tuhan pat orang. Orang boleh hidup baik-baik, orang hidup penuh berkat Tuhan, anak-anak sehat-sehat, orang tua sehat-sehat, anak-anak boleh naik kelas, boleh pergi SMP, boleh pergi SMA, boleh masuk perguruan tinggi. Ini berkat Tuhan. Orang mau bersyukur, ini Tuhan. Itu pengucapan syukur menurut Alkitab yang orang so geser maknanya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pesan yang terakhir dari perenungan kita saat ini adalah jangan lupa bersyukur. Kalau orang lupa bersyukur, sama juga dengan orang. Kalau orang kasih sesuatu ke orang, jujur atau tidak? Orang suka tidak orang bilang terima kasih? Pasti. Pasti orang mau orang bilang terima kasih. Entah dia ucapkan atau bagaimana, pasti orang mau orang itu memberi respect terima kasih. Apalagi Tuhan. Dia memberi begitu banyak berkat dalam hidup kita. Bahkan menolong kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan pergumulan hidup. Cobaan-cobaan yang berat. Kini kita berterima kasih kepada Dia. Berterima kasih yang pertama adalah cara dan sikap hidup kita yang menghormati Tuhan. Kalau cara dan hidup kita menghormati Tuhan, itu angka jempol. Sama dengan itu anak SDP hafalan toh. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hormat kepada Tuhan, itu yang utama, itu yang penting, dan itu yang Tuhan senang dari kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.